Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fauzia di sini akan menjelaskan tentang 21 teori komunikasi. Langsung saja, yang pertama ada teori interaksi simbolik. Teori ini berasumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksinya dengan individu lain. Contohnya, ketika kita melihat rambu-rambu lalu lintas larangan parkir dengan simbol berbentuk lingkaran dengan huruf P yang dicoret. Tanda ini merupakan simbol yang disepakati maknanya berupa larangan parkir di daerah tersebut. Kemudian yang kedua ada teori penetrasi sosial. Teori ini memiliki analogi seperti bawang merah karena memiliki beberapa lapisan. Lapisan pertama atau lapisan terluar itu disebut orientasi. Kemudian tahap keduanya ada pertukaran afektif atau eksploratif. Lapisan yang ketiga ada pertukaran afektif dan yang terakhir adalah pertukaran yang stabil. Contohnya, ketika dua orang individu ini baru saling mengenal atau pada tahap awal interaksi, topik yang dibahas itu akan terbatas dan kemungkinannya akan pembahasan yang general atau umum karena hanya fokus untuk saling mengenal saja. Selain itu, waktu pembicaraan terkait topik tersebut juga tidak akan bertahan lama atau tidak akan berlangsung lama. Yang ketiga, ada teori manajemen privasi komunikasi. Teori praktis yang didesain untuk menjelaskan isu-isu keseharian seperti yang digambarkan dalam kegiatan kita sehari-hari yang dipenuhi dengan negosiasi kompleks antara privasi dan keterbukaan. Contohnya, ketika kita berbincang dengan teman, individu akan mengatur apa saja yang akan disampaikan kepada temannya. Ia akan mempertimbangkan kedekatan sebelum menyampaikan hal-hal yang pribadi. Yang keempat, ada teori disonansi kognitif. Teori ini membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya, seseorang perokok tetap merokok meski tahu bahwa rokok itu membahayakan kesehatannya. Situasi tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman pada seseorang atau pada perokok tersebut, contohnya. Yang kelima ada teori dialektika rasional. Teori ini menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia yang konstan dan bergerak. Seperti dalam hubungan ada kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksakan kehendak atau keinginan masing-masing. Contohnya, kita harus menerima segala konsekuensi yang terhadap pilihan yang kita pilih. Yang keenam, ada teori self disclosure atau pengungkapan diri. Teori ini merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada orang lain atau sebaliknya. Contohnya, kegiatan perkenalan atau berinteraksi dengan teman baru akan membuat seseorang mengungkapkan hal tentang dirinya kepada lawan bicaranya atau kepada teman barunya tersebut. 7. Teori konvergensi simbolik. Teori ini menjelaskan tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan bersama. Contohnya, secara sengaja dan jahat terhadap kepentingan publik itu misalnya dapat dilihat dari banyaknya kampanye berita palsu yang memberikan persepsi palsu juga kepada masyarakat untuk menciptakan konsensus atau konvergensi yang salah namun tetap diyakini secara luas. 8. Ada teori groupthink. Teori groupthink merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggotanya berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya tidak efektif lagi. Contohnya, karyawan tidak angkat bicara dalam rapat kerja karena tidak ingin terlihat tidak mendukung upaya timnya. 9. Ada teori strukturasi. Teori ini membahas mengenai penciptaan atau reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen tanpa memberi keunggulan pada keduanya. Contohnya, dengan adanya teknologi, masyarakat hidup dengan berbagai kemudahan, dengan hadirnya ojek online misalnya. Yang ke-10 ada teori budaya organisasi. Ketika ide-ide kreatif yang direalisasikan dalam suatu aktivitas bisnis di sebuah organisasi, maka muncullah menjadi budaya organisasi. Contohnya, dalam instansi kepolisian misalnya atau tentara terkenal dengan budaya kedisiplinan, loyalitas, dan solidaritasnya. Yang ke-11 adalah teori informasi organisasi. Teori komunikasi yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Contohnya, agar tidak ada kesalahpahaman atau ketidakjelasan informasi, sebuah rapat ini akan diadakan secara luring misalnya demi mencapai efektivitas. Yang ke-12 ada teori jaringan. Manusia memiliki jejaring interaksi karena adanya kesamaan norma dan nilai, dan juga adanya karena proses sosialisasi dan struktur sosial. Contohnya, kita meminta bantuan teman untuk memasarkan produk kita agar dikenal juga oleh teman-temannya. Yang ke-13 ada teori komunikasi massa, sebuah teori yang lahir dari asumsi pengamatan mengenai segala fenomena yang terjadi di kehidupan. Contohnya, film kartun di televisi sebagai media massa ini mempengaruhi anak-anak, mempengaruhi perilakunya atau perkataannya. Kemudian yang ke-14 ada teori use and gratification.
Teori ini menyatakan bahwa pengguna media memainkan peran yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Teori ini juga menekankan fokus pada individu halayak ketimbang pesan dari media itu sendiri. Contohnya, kita sebagai pengguna media dapat memilih saluran mana yang akan kita tonton atau yang akan kita konsumsi. Kemudian yang ke-15 ada teori kultivasi. Kerangka komunikasi dan sosiologi yang berpendapat bahwa paparan media itu dalam jangka panjang membentuk cara konsumen media memandang dunia serta berperilaku dalam kehidupan. Contohnya, orang yang suka nonton anime akan hidup menyerupai budaya Jepang, misalnya kayak gitu. Kemudian yang ke-16 ada teori ekologi media. McLuhan ini menyatakan nih konsep dasar dari teori ini tuh adalah manusia memiliki hubungan yang sifatnya simbiosis dengan teknologi yang menggunakan media. Manusia menciptakan teknologi dan teknologi akan membentuk manusia. Contohnya, manusia membutuhkan smartphone untuk belajar dan manusia juga mengupdate kemampuan smartphone untuk memudahkan hidup manusia. Yang ke-17 ada teori agenda setting. Teori agenda setting merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mengirimkan dua elemen, yakni kesadaran dan informasi kepada publik, serta menjadi pusat penentuan kebenaran. Contohnya, misalnya nih, tim redaksi Mata Najwa itu menentukan topik apa sih yang akan diangkat tiap minggunya, dan mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Kemudian yang ke-18 ada teori spiral of silence. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang dengan sudut pandang minoritas akan cenderung diam dan tidak terlalu banyak berkomunikasi. Sedangkan orang-orang yang memegang sudut pandang mayoritas akan terdorong lebih banyak bicara. Spiral of silence atau teori spiral keheningan ini menggambarkan kondisi psikologis manusia di saat kita berbeda dengan orang lain ada rasa takut tersendiri untuk berdiri di tengah pendapat yang berbeda. Contohnya, ketika satu kelas itu ditanya mengenai pembelajaran mana yang lebih baik antara luring dan daring. Terus misalnya ada 98 orang yang menjawab lebih seru daring. Nah, 2% di antara mereka itu nggak akan berani mengungkapkan pendapatnya karena ya mereka sebagai minoritas gitu. Kemudian yang ke-19 ada teori social learning. Ini adalah teori mengenai perilaku belajar manusia yang pada intinya menganggap belajar itu dilakukan secara internal oleh individu dengan cara melakukan observasi terhadap perilaku kelompok sosial. Tidak hanya berdasarkan respon akan stimulus eksternal saja. Contohnya, seorang anak itu menjadi temperamen, bahkan bertindak kekerasan karena mendapat perlakuan seperti itu dari kedua orang tuanya. Yang ke-20 ada teori deduktif dan induktif. Teori induktif adalah cara berpikir yang berlandaskan pada teori secara umum atau dari umum ke khusus. Kebalikannya nih, teori deduktif itu yaitu cara berpikir dari yang khusus menuju ke yang umum. Contohnya teori deduktif, semua makhluk hidup pasti mati. Manusia adalah makhluk hidup, kayak gitu. Kemudian yang induktif atau kebalikannya dari deduktif ini misalnya 4 adalah bilangan genap yang habis dibagi 2 gitu. Kemudian yang ke-21 ada teori negosiasi wajah. Teori ini tuh dasar untuk memprediksi bagaimana orang menghadapi budaya pekerjaan yang berbeda-beda. Sebagai perilaku komunikatif, yaitu apa yang digunakan orang ketika mereka mengkonstruksi, melindungi, membangun, atau memperlengkapi wajah orang lain. Contohnya, misalnya Presiden Jokowi itu kan terkenal dengan citra yang sangat baik ya sebelum melakukan pidato misalnya. Nah, dengan tidak jarang atau ya dia tuh sangat memperhatikan penampilan. Tentu saja apakah misalnya sudah nampak sempurna riasan di wajah misalnya atau pecinya atau dasi dan aksesoris misalnya yang dikenakan lainnya. Demikian 21 teori komunikasi yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.